بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mudarrisuna wal mudarrisat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita dan melanjutkan pembacaan kitab As-Salafiyatu Qawaidu wa Usul. Para mudarris dan mudarrisah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini pertemuan terakhir dari Al-Aslul Awwal, yaitu pokok prinsip dasar dakwah salafiyah. Yang pertama yaitu adalah at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Maka silakan dibuka, dilanjutkan dengan perkataan muallif hafizahullahu taala, fa usulul aqaidi wahidatun, maka pokok dasar prinsip dalam akidah itu wahidatun, satu. Lam takhtalif min rasulin ila rasulin, tidak berbeda antara prinsip dakwah satu rasul dengan rasul yang lain. Falladzi jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minat tauhidi berupa tauhid, huwa ma jaa bihi Musa, itu adalah sama yang dibawa oleh Nabi Musa, yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Jadi tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang i'tiqad, tentang keyakinan yang benar, tentang akidah yang benar, itu sama yang dahulu didakwahkan oleh Nabi Musa. Wa ma jaa bihi Isa, dan sama juga yang dibawa oleh Nabi Isa. Wa ma jaa bihi Ibrahim, dan sama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu apa? Wa huwal Islamu, yaitu Islam. Maksudnya apa? Islamul wajhi lillahi wal imanu bi umuril imani sittati, yaitu apa? Yaitu kita menyerahkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menyerahkan segala peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rukun iman yang 6. Jadi sama, ya, sama apa yang dibawakan oleh
oleh para nabi. Yang didakwahkan tauhid oleh Nabi Muhammad itu sama yang didakwahkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yaitu surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan, yaitu Allah telah mensyariatkan kepada kalian apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan apa yang diwahyukan kepada kamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan wasiat yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi sama dari mulai Rasul yang pertama itu Nabi Nuh sampai yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, tidak ada perbedaan. Yaitu apa? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, yaitu agar kalian menegakkan agama Islam dan jangan berpecah belah. Ini diantara ayat yang menunjukkan bahwa akidah atau agama, pondasi yang didakwahkan oleh para nabi itu sama. Tujuannya apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Adz-Dzariyat. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah ini di antara ayat, jadi sama, tidak ada perbedaan. Nah mungkin nanti perbedaannya dalam hal apa? Dalam syariat. Jadi sekarang yang didengungkan oleh para dai-dai supaya bertauhid, meninggalkan syirik, begitu, memiliki keyakinan yang benar sesuai dengan keyakinan para nabi, sesuai dengan keyakinan sahabat, itu sama artinya kita meyakini dengan dakwah para nabi terdahulu, sama. Supaya apa? Intinya supaya mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini inti dakwahnya. Nah maka adapun wa amma syara'i'u fa mukhtalifatun, adapun syariatnya fa mukhtalifatun, itu berbeda. Ai takaliful ibadat, beban ibadah itu berbeda. Ya. Kalau zaman dulu mungkin ya puasa itu malam tidak boleh, kalau sudah tidur nggak boleh makan. Nggak boleh bergaul dengan suami istri, nggak boleh. Di malam hari itu nggak boleh. Ya. Kalau sudah tidur nggak boleh. Ya. Sampai terbit fajar. Atau cara taubat zaman dahulu umatnya Nabi Musa harus bunuh diri. Cara taubatnya itu, ini syariat. Atau kalau kena najis zamannya umatnya Nabi Musa disobek. Kalau kena najis bajunya misalkan kena najis, kudu disobek, dihilangkan dengan benda yang kena najisnya itu. Jadi bukan najisnya aja, bukan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Itu syariat secara umum. Ya. Begitu. Dan masih ada syariat-syariat yang berbeda, dan syariat terdahulu yang dipakai atau yang masih berlaku pada umat Nabi Muhammad. Zaman dulu ada sholat, ada. Cuman mungkin kaifiatnya berbeda. Masih ingat mungkin dalam kisah Isra Mi'raj, sebelum jadi 5 waktu teh berapa? 50 gitu. 50 mual kuatan umat orang, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bolak-balik kesimpulannya apa?
lima waktu dia masih berat. Maka itu diantara contoh syariat. Adapun usulul aqaid, prinsip dasarnya itu satu, sama, yaitu supaya apa? Tujuannya satu, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, yuhillullahu azza wa jalla lihaula'i, Allah menghalalkan suatu syariat bagi mereka, ma harrama ala haula'i, yang diharamkan kepada umat yang lain, wa yuharrimu ala haula'i ma ahalla lihaula'i, dan Allah mengharamkan syariat dari suatu kaum yang dihalalkan kepada mereka. Jadi yang dulu zaman umat sebelum Nabi Muhammad diharamkan misalkan, sekarang boleh. Seperti puasa di malam hari kan bebas orang daharnya, ek tidur heula henteu tidur heula. Begitu. Zaman dulu kalau udah tidur, udah bangun nggak boleh makan. Atau sebelum maghrib, sebelum waktu berbuka, ketiduran misalkan, ternyata bangunnya jam 8 misalkan. Kalau zaman dulu nggak boleh makan, lanjutkan puasanya, begitu. Tapi berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sekarang, boleh, begitu, bebas, penting marek nanaonan bae gitu ya, begitu. Salatnya juga sama, begitu. Ini diantara contoh. Zaman dulu ada khitan, sekarang juga masih ada, cuman mungkin caranya yang berbeda. Mungkin kita pernah mendengarnya, Nabi Ibrahim disunatannya pakai begitu ya misalkan, ya pakai keampak cenah gitu ya, begitu. Berbeda dengan sekarang, begitu. Yang tadi syariat bertaubat. Zaman dulu kalau benar-benar taubat kudu bunuh diri, maehan sorangan, eta tanda bener bertaubat. Tapi umat Nabi Muhammad taubat tidak diulangi, menyesal tidak diulangi dan meninggalkannya, dan tidak boleh kembali kepada hal yang sama atau dosa yang sama. Itu diantaranya. Makanya sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Nabi SAW, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin wa ummatuhum syatta, bahwasanya para nabi itu ya mereka semuanya bersaudara, saudara sebapak dan beda ibu. Wadinuhum wahidun, agamanya satu. Maksudnya apa? Usul i'tiqadnya satu, tujuannya satu, keyakinannya satu, yaitu agama Islam yang intinya adalah menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya dengan penghambaan yang sempurna yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya beda-beda ya, ummahatuhum syatta, ini diibaratkan atau sebagai kinayah syariat yang berbeda, begitu. Syariat bersaudara karena satu bapak misalnya, syariatnya wa ummahatuhum syatta, berbeda, ibu mereka berbeda, maksudnya ini syariat. Wadinuhum wahidun, dan agama mereka satu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Surat Al-Maidah ayat ke 48, yaitu likullin, bagi setiap umat, ja'alna, kami jadikan, minkum, di antara kalian, syir'atan wa minhaja, syariat dan jalan yang atau metode yang jelas. Jadi maksudnya ini setiap umat syariatnya beda, setiap umat itu berbeda syariatnya. Syir'atan wa minhajan diartikan
Di antaranya oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu sabilan wa sunnatan, yaitu jalan sabilan, yaitu jalan, wa sunnatan, dan syariat sunnah. Maksudnya apa? Semuanya itu berbicara tentang syariat. Adapun tadi surat yang tadi, surat Asy-Syura ayat yang ke-13 ini menerangkan bahwa usulul aqaidi wahidatun. Akidahnya itu satu, agamanya satu. Tujuannya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar umatnya memiliki keyakinan yang satu, memiliki keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullu ummatin, maka setiap umat itu laha tasyri'un wa takalifu mukhtalifatun. Maka setiap umat itu laha memiliki pensyariatan, memiliki beban-beban syariat yang berbeda. Walakin qadiyatut tauhidi qadiyatun wahidatun, atau bisa dibaca walakinna qadiyatat tauhidi qadiyatun wahidatun. Akan tetapi masalah tauhid, masalah keimanan itu satu, sama semuanya. An la ilaha illallah fa'buduni wa iyyakum fa'budun, begitu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Farrusulu, dan maka para rasul, kulluhum da'u ila tauhidi, mereka semuanya mendakwahkan kepada tauhid, ifradullahi bil ibadah. Mereka berdakwah kepada umatnya supaya mereka apa? Supaya umatnya beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah juga. Ini tentu yang tidak diinginkan. Karena berdoa kepada Allah, berdoa kepada yang lain itu kesyirikan. Apalagi kalau beribadah kepada selain Allah saja, tentu ini lebih daripada itu. Wat tauhid wahidun la yakhtalif, dan tauhid, keyakinan yang benar tentang Allah itu satu, tidak berbeda. Dari umat yang terdahulu, dari Rasul yang pertama diutus Nabi Nuh sampai yang terakhir Nabi Muhammad, sama. Intinya supaya menegakkan la ilaha illallah. Itu intinya. Meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Jadi supaya kalau ada yang berkata kepada kita, dakwahna ulah tauhid bae, ulah syirik bae, cik nulain bae kontemporer atau fikih kontemporer atau fiqhul waqi, jawabannya ini. Ini penting. Ini menunjukkan bahwa hal ini teh penting. Mengenalkan hamba kepada pencipta itu sangat penting. Mengenalkan bahwa kita di dunia ini sementara, butuh bekal untuk dibawa. Caranya bagaimana? Ini yang paling utama, keyakinan hati, itu yang paling utama. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna Isa ibn Maryam abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Rahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dengan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan dan hamba Allah, siapa yang meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah abduhu wa rasuluhu, meyakini bahwa Nabi Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan, apalagi anak Tuhan. Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang ditiupkan kepada Maryam.
Kalimat Allah maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ditiupkan ruh Nabi Isa kepada janin ibunda Maryam dengan mengatakan apa? Kalimat apa? Kun. Itu yang dimaksud. Jadi bukan ruh Allah ditiupkan ke janin Nabi Isa, bukan begitu pemahamannya. Tapi apa? Yaitu Allah mengucapkan kun, maka jadilah. Dan ruhun minhu, dan ruh di antara ruh yang Allah tiupkan kepada ibunda Maryam, bukan ruh Allah, bukan. Tapi ruh yang Allah tiupkan, bukan ruh dari Allah, bukan. Kemudian siapa yang meyakini bahwa surga dan neraka itu benar, Allah akan masukkan dia ke dalam surga sebagaimana apapun atau dalam bagaimana atau seberapapun dia beramal, atau sesuai dengan amalan yang dia kerjakan. Ini semua apa? Berkaitan dengan apa? Amalan atau tauhid? Tauhid. Bersaksi tentang Allah, Nabi Muhammad, meyakini bahwa Isa itu adalah abduhu wa rasuluh, meyakini bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang, karena ada di antara kaum muslimin yang menyatakan bahwa surga neraka aina macan ayat, dan nanti surga neraka itu pasti akan hancur lebur, tidak kekal adanya. Ini semuanya berkaitan dengan apa? Keyakinan yang gaib. Kita belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Isa, apalagi melihat surga dan neraka. Tapi ini hal yang harus diyakini. Ini menunjukkan bahwa perkara hati, keyakinan hati menentukan amalan. Dan yang harus kita perhatikan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Memperhatikan hati, jangan lupa amalan juga diperhatikan. Bukan penting mah hatena, bukan. Diikuti dengan amalannya anu hade. Jadi keyakinan yang benar melahirkan amalan yang benar. Amalan yang benar itu bersumber dari keyakinan yang benar. Itu maksudnya. Lidzalika, oleh karena itu, ayu da'watin, setiap dakwah apapun yang bagi, maka semestinya dia antahtamma biqadhiyatit tauhid, untuk memperhatikan masalah tauhid. Wa an tu'allamat tauhid alladzi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan supaya tauhid ini dipelajari sebagaimana alladzi, yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa yang diajarkan, yang diyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita praktekkan. Kita lihat dalam Sahih Bukhari, kita lihat dalam hadis-hadis yang lain tentang masalah ini. Liqaulihi azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka beriman seperti apa yang telah kalian imani, atau seperti keimanan kalian, faqad ihtadaw, maka mereka pasti akan mendapatkan petunjuk. Fa in bimithli ma amantum, ini tentu apa? Keyakinan, keimanan para sahabat. Begitu. Keyakinan kita harus sesuai dengan keyakinan para sahabat kalau kita mau mendapatkan petunjuk yang benar. Fa aqidatus sahabati, maka keyakinan akidah sahabat, hiyal miqyasus sahihu lil aqidati, itu adalah tolak ukur yang benar untuk keyakinan, untuk akidah Islamiyah. Fa ayyu mu'taqadin, maka akidah apapun, yukhalifu i'tiqadis salafi, yang menyalahi keyakinan para sahabat, fahu, keyakinan para salaf yaitu sahabat dan tabi'un tabi'in serta tabi'ut tabi'in, maka fahuwa batilun,
maka itu sesuatu yang batil, tidak benar. Li'annal haqqa, karena sesungguhnya yang benar adalah huwa ma tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang benar itu adalah yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Bagaimana caranya? Lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kepada penafsiran Al-Quran yang bersumber, yang sajalur nyambung kepada para sahabat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Makanya ini adalah masalah yang pertama ini tentang tauhid, ini adalah masalah yang sangat-sangat fundamental, masalah pokok, masalah inti. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak bosan untuk mempelajari tauhid. Tauhid deui, syirik deui dan seterusnya, supaya tidak bosan. Tentu dengan dibarengi dengan mempelajari yang lain, tapi ini prioritas kita. Para mudarris dan mudarrisat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maka dengan ini kita berakhir juga pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.